Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Bayangkan, seorang wanita berdiri di puncak kejayaan, memecahkan batasan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Di medan yang penuh tantangan, mereka bukan hanya sekadar atlet, mereka adalah legenda hidup yang mengukir sejarah. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah 7 wanita luar biasa yang berhasil menembus batas manusia, memecahkan rekor dunia di bidang olahraga. Kecepatan, kekuatan, dan ketahanan mereka bukan hanya menaklukkan kompetisi, tetapi juga menginspirasi dunia. Bersiaplah untuk menyaksikan prestasi luar biasa yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Mari kita mulai dari nomor 7. Di urutan ke-7, kita punya Florence Griffith Joyner, atau yang lebih dikenal dengan nama Flo-Jo. Dia adalah seorang pelari cepat legendaris asal Amerika Serikat. Lahir dengan nama lengkap Florence Dolores Griffith Joyner pada tanggal 21 Desember tahun 1959 di Los Angeles, California, Flo-Jo dikenal di seluruh dunia karena kecepatan luar biasa dan gaya modenya yang ikonik. Sejak usia muda, bakat atletik Flo-Jo sudah terlihat. Dia mulai menunjukkan potensinya sebagai pelari cepat ketika masih bersekolah di Jordan High School. Bakatnya terus berkembang ketika dia berkuliah di California State University, Northridge dan kemudian di University of California, Los Angeles, UCLA. Pada tahun 1988, Flo-Jo mencatatkan rekor dunia yang belum terkalahkan hingga saat ini, yaitu 10,49 detik untuk lari 100 meter dan 21,34 detik untuk lari 200 meter. Rekor-rekor ini dicatatkan di ajang US Olympic Trials dan Olimpiade Seoul 1988, yang menjadikannya salah satu atlet paling berprestasi dalam sejarah lari cepat. Penampilannya yang mencolok di lintasan lari juga menjadi ciri khasnya. Flo-Jo seringkali tampil dengan rambut yang penuh gaya, kuku panjang yang dicat warna-warni, dan pakaian lari yang dirancang khusus untuk mencerminkan kepribadiannya yang berani dan flamboyan. Gaya unik ini membuatnya menjadi ikon mode di samping prestasinya sebagai atlet. Keberhasilannya di Olimpiade Seoul 1988 sangat mengesankan, dengan 3 medali emas di nomor 100 meter, 200 meter, dan 4 kali 100 meter estafet, serta 1 medali perak di nomor 4 kali 400 meter estafet. Prestasi ini tidak hanya memperkenalkan dia kepada dunia, tetapi juga menginspirasi banyak atlet muda di seluruh dunia untuk mengejar impian mereka di bidang olahraga. Meskipun karir olahraganya relatif singkat, dengan pensiun pada tahun 1989, legasi Flo-Jo tetap bertahan sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keanggunan dalam dunia atletik. Setelah pensiun, dia melanjutkan karirnya dengan berbagai proyek termasuk mendesain pakaian olahraga dan menjadi motivator. Flo-Jo meninggal dunia pada tanggal 21 September tahun 1998, namun warisannya tetap hidup dan dia dikenang sebagai salah satu pelari tercepat yang pernah ada. Prestasi dan gaya hidupnya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga hari ini. Nomor 6 adalah Katie Ledecky, seorang perenang asal Amerika Serikat yang telah memecahkan beberapa rekor dunia dalam berbagai nomor renang jarak jauh. Kathleen Genevieve Ledecky, yang lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1997 di Bethesda, Maryland, dikenal dengan ketekunan dan dominasinya di kolam renang yang telah membuatnya menjadi salah satu perenang terbaik sepanjang masa. Sejak usia dini, Katie telah menunjukkan bakatnya dalam berenang. Dia mulai berkompetisi di Palisades Swim dan Tennis Club pada usia 6 tahun, di mana dia mulai menunjukkan potensinya yang luar biasa. Berkat dorongan dan dukungan dari keluarganya, terutama ibunya yang pernah berenang di tingkat perguruan tinggi, Katie berhasil berkembang menjadi perenang yang luar biasa. Prestasi Katie mulai mendapatkan perhatian dunia ketika dia memenangkan medali emas dalam nomor 800 meter gaya bebas di Olimpiade London 2012 pada usia 15 tahun. Kemenangan ini menandai awal dari perjalanan karir yang luar biasa. Selama bertahun-tahun berikutnya, Katie terus memperluas dominasinya di berbagai ajang kompetisi internasional, termasuk kejuaraan dunia FINA dan Olimpiade Rio 2016. Katie telah memecahkan beberapa rekor dunia dalam berbagai nomor renang jarak jauh.
Salah satu rekor dunia yang paling menonjol adalah rekor 800 meter gaya bebas dengan catatan waktu 8 menit 4.79 detik yang ia ciptakan di kejuaraan dunia 2016. Selain itu, dia juga memegang rekor dunia 1.500 meter gaya bebas dengan catatan waktu 15 menit 20.48 detik. Ketekunan dan dedikasinya dalam latihan serta kemampuan alami yang luar biasa membuatnya menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan dalam dunia renang. Keberhasilan Katie tidak hanya terbatas pada rekor dunia dan medali emas. Dia juga dikenal dengan sikap rendah hati dan dedikasinya terhadap pendidikan. Katie memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Stanford University, di mana dia berhasil menyeimbangkan prestasi akademik dan olahraga. Katie juga menjadi inspirasi bagi banyak perenang muda di seluruh dunia. Dia sering kali berbagi cerita tentang perjalanannya dalam dunia renang, serta memberikan motivasi bagi para atlet muda untuk terus berjuang dan mencapai impian mereka. Dedikasinya terhadap olahraga dan pendidikan membuatnya menjadi panutan yang luar biasa. Katie Ledecky adalah contoh nyata dari seorang atlet yang tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan masyarakat. Prestasi dan kontribusinya akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Selanjutnya, di urutan kelima, ada Paola Milagros Espinosa Sanchez, yang lebih dikenal sebagai Paola Espinosa. Paola adalah penyelam legendaris dari La Paz, Baja California Sur, Meksiko, yang lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1986. Dia adalah penyelam yang sukses memecahkan beberapa rekor dunia dan membawa pulang medali dari berbagai kompetisi internasional, termasuk Olimpiade. Paola memulai karir penyelamannya di usia sangat muda, di bawah bimbingan pelatih ternama di Meksiko. Dengan tekad yang kuat, Paola menunjukkan bakatnya di berbagai kejuaraan nasional dan internasional, menarik perhatian dunia olahraga. Dia pertama kali berpartisipasi dalam Olimpiade Sydney 2000 ketika usianya baru 14 tahun. Meskipun tidak meraih medali, pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi kariernya di masa depan. Pada Olimpiade Beijing 2008, Paola mencapai puncak kariernya dengan memenangkan medali perunggu dalam nomor lompat platform 10 meter sinkro, berpasangan dengan Tatiana Ortiz. Prestasi ini menjadi medali Olimpiade pertama bagi Paola dan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah penyelaman Meksiko. Paola melanjutkan dominasinya di Olimpiade London 2012 dengan meraih medali perak dalam nomor lompat platform 10 meter sinkro bersama Alejandra Orozco. Selain Olimpiade, Paola juga berprestasi di berbagai kejuaraan dunia. Pada kejuaraan dunia FINA 2009 yang diadakan di Roma, dia memenangkan medali emas dalam nomor lompat platform 10 meter, menambah koleksi medali emasnya di kompetisi tingkat dunia. Dia juga memenangkan beberapa medali di Pan American Games dan Central American and Caribbean Games, memperkuat posisinya sebagai salah satu penyelam terbaik di dunia. Paola Espinosa adalah contoh nyata dari seorang atlet yang tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan masyarakat. Prestasi dan kontribusinya akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Di posisi keempat, kita punya Yelena Gazifna Isinbayeva, atlet lompat gala asal Volgograd, Rusia, yang lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1982. Yelena telah memecahkan rekor dunia lompat galah lebih dari 30 kali sepanjang karirnya, menjadikannya salah satu atlet paling dominan dalam sejarah olahraga tersebut. Yelena memulai karir olahraganya sebagai seorang pesenam pada usia 4 tahun di Volgograd, Rusia. Namun, pada usia 15 tahun, pertumbuhannya yang cepat membuatnya terlalu tinggi untuk terus berkompetisi dalam senam, sehingga pelatihnya, Yevgeny Trofimov, menyarankannya untuk mencoba lompat galah. Keputusannya untuk beralih ke lompat galah ternyata sangat tepat, karena pada musim pertama, ia berhasil melompati ketinggian 4 meter. Yelena Isinbayeva memulai debut internasionalnya pada kejuaraan dunia junior pada tahun 1999, di mana dia memenangkan medali emas. Kemudian, dia memenangkan medali emas pada kejuaraan dunia indoor 2004 dan Olimpiade Athena 2004 dengan lompatan 4.91 meter, yang sekaligus memecahkan rekor dunia. Pada tahun berikutnya,
Yelena mencapai tonggak sejarah baru dengan menjadi wanita pertama yang melompati 5 meter dalam lompat galah. Salah satu rekor dunia Yelena yang paling menonjol adalah rekor lompatan 5,6 meter yang ia ciptakan pada tahun 2009 di Zurich, yang masih belum terkalahkan hingga hari ini. Keberhasilannya dalam memecahkan lebih dari 30 rekor dunia dan memenangkan berbagai medali di kejuaraan dunia, kejuaraan Eropa, dan Olimpiade menjadikannya salah satu atlet paling berprestasi dalam sejarah lompat galah. Di Olimpiade, Yelena berhasil memenangkan 2 medali emas pada Olimpiade Athena 2004 dan Beijing 2008, serta 1 medali perunggu pada Olimpiade London 2012. Selain prestasinya di Olimpiade, dia juga telah memenangkan 3 medali emas di kejuaraan dunia 2005, 2007, dan 2013 dan 4 medali emas di kejuaraan dunia indoor 2004, 2006, 2008, dan 2012. Yelena dikenal dengan sikapnya yang tenang dan percaya diri di lintasan, serta kemampuannya untuk mencapai performa terbaik di kompetisi-kompetisi penting. Dia selalu mampu bangkit dari tekanan dan memberikan yang terbaik bagi dirinya dan negaranya. Di luar lintasan, Yelena juga merupakan sosok yang rendah hati dan penuh semangat. Dia sering kali berbagi cerita dan pengalaman hidupnya untuk memotivasi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Nomor 3 adalah Tirunesh Dibaba, seorang pelari jarak jauh yang legendaris dari Ethiopia. Lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1985 di desa Bokoji, Provinsi Arsi, Ethiopia, Tirunesh berasal dari keluarga atletik yang luar biasa. Kakaknya, Ejegayehu Dibaba, dan sepupunya, Derartu Tulu, juga merupakan pelari jarak jauh yang sukses di tingkat internasional. Tirunesh mulai menunjukkan bakatnya di usia muda, dan pada usia 16 tahun, ia sudah memenangkan medali perunggu di kejuaraan dunia junior 2001. Karirnya terus menanjak, dan pada tahun 2003, ia memenangkan medali emas di kejuaraan dunia 2003 di Paris dalam nomor 5.000 meter, menjadikannya juara dunia termuda pada usia 18 tahun. Rekor dunia Tirunesh untuk nomor 5.000 meter dengan catatan waktu 14:11:15 yang dicatatkan pada tahun 2008 di kejuaraan Golden League Oslo, telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pelari tercepat sepanjang masa. Selain itu, dia juga memegang rekor Afrika untuk nomor 10.000 meter. Prestasi Tirunesh di ajang Olimpiade sangat mengesankan. Dia telah memenangkan 3 medali emas, 2 medali emas di Olimpiade Beijing 2008 untuk nomor 5.000 meter dan 10.000 meter, serta 1 medali emas di Olimpiade London 2012 untuk nomor 10.000 meter. Selain itu, dia juga memenangkan medali perunggu di Olimpiade Rio 2016 untuk nomor 10.000 meter. Di ajang kejuaraan dunia, Tirunesh telah memenangkan 5 medali emas, membuatnya menjadi salah satu pelari paling sukses dalam sejarah kejuaraan tersebut. Dia meraih medali emas di kejuaraan dunia 2003, 5.000 meter, 2005, 5.000 meter, 2007, 5.000 meter dan 10.000 meter, dan 2013, 10.000 meter. Tirunesh dikenal dengan julukan Baby Face Destroyer, karena wajahnya yang muda dan polos, namun dengan gaya berlari yang cepat, tegas, dan mematikan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam kecepatan tinggi sepanjang balapan, dan seringkali memberikan tendangan akhir yang kuat dalam beberapa ratus meter terakhir untuk memenangkan lomba. Di luar karir atletiknya, Tirunesh adalah seorang ibu yang berdedikasi dan istri dari sesama pelari jarak jauh, Sile Sisihin. Dia berhasil menyeimbangkan antara kehidupan keluarga dan karir profesionalnya dengan sangat baik, menjadikannya panutan bagi banyak orang. Di urutan kedua, ada Simone Ariane Biles, pesenam asal Columbus, Ohio, Amerika Serikat, yang lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1997. Simone telah memecahkan banyak rekor di dunia senam artistik, dengan koleksi medali yang tak tertandingi dan penampilan yang selalu memukau. Simone mulai berlatih senam artistik pada usia 6 tahun di bawah bimbingan pelatih Aimee Borman di Balance Gymnastics Inc. Dia terkenal dengan kemampuan teknis dan keterampilan akrobatik yang luar biasa, serta kemampuan untuk menampilkan gerakan yang kompleks dan berbahaya dengan sangat baik. Pada Olimpiade Rio 2016, Simone memenangkan 4 medali emas tim,
all around, vault, dan floor exercise, dan 1 medali perunggu, balance beam, menjadikannya salah satu pesenam paling berprestasi dalam sejarah Olimpiade. Dia juga memenangkan 3 medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020 tim, all around, dan vault, serta 1 medali perunggu, balance beam. Selain Olimpiade, Simone juga telah memenangkan 30 medali di kejuaraan dunia, termasuk 23 medali emas, yang membuatnya menjadi pesenam paling berprestasi dalam sejarah kejuaraan tersebut. Dia memenangkan medali emas di kejuaraan dunia 2013, 2014, 2015, 2018, dan 2019 dalam berbagai nomor. Simone dikenal dengan penampilannya yang selalu memukau, baik dari segi teknis maupun estetika. Dia sering kali memperkenalkan gerakan baru yang kemudian diberi nama Biles di dalam kompetisi, seperti Yurchenko double pique dan triple twisting double tuck salto triple double pada floor exercise. Selain prestasinya di lintasan, Simone juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan inspiratif. Dia sering kali berbicara tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik, serta pentingnya dukungan dari keluarga dan teman-teman. Simone juga aktif dalam berbagai kegiatan amal dan mendukung program pendidikan untuk anak-anak muda. Simone Biles adalah contoh nyata dari seorang atlet yang tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap kesehatan mental dan fisik, serta komunitasnya. Prestasi dan kontribusinya akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan di puncak daftar kita, nomor 1, adalah Julia Guntel. Julia Guntel, juga dikenal sebagai Zlata, adalah wanita paling fleksibel di dunia dan telah memecahkan beberapa rekor terkait kelenturan tubuh. Julia lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1984 di Kyzylourda, Uni Soviet, sekarang Kazakhstan. Dia dikenal dengan kemampuan kontorsionnya yang luar biasa, yang memungkinkan dia melakukan posisi yang tampak mustahil bagi kebanyakan orang. Julia mulai menunjukkan bakatnya pada usia sangat muda. Ketika berusia 4 tahun, dia mulai tertarik pada dunia sirkus dan senam, yang membawanya pada jalan menuju kontorsi. Dengan dorongan dan dukungan dari keluarganya, Julia melanjutkan pelatihannya di kelas sirkus di kota asalnya sebelum memutuskan untuk mengejar kontorsi sebagai karir profesional. Karirnya mulai bersinar ketika Julia berpartisipasi dalam berbagai pertunjukan sirkus dan acara televisi. Dia terkenal karena kemampuannya untuk melakukan gerakan seperti split 270 derajat dan melengkungkan kaki ke belakang kepala. Penampilannya selalu memukau penonton dan membuatnya mendapatkan pengakuan internasional. Julia telah memecahkan beberapa rekor dunia Guinness, termasuk rekor untuk melengkungkan tubuhnya dalam kotak berukuran 50 cm dan melakukan berbagai posisi kontorsi yang luar biasa. Kemampuannya yang luar biasa dalam kontorsi telah membuatnya dijuluki sebagai wanita paling fleksibel di dunia. Selain prestasinya di dunia kontorsi, Julia juga aktif dalam industri hiburan dan perfilman. Dia telah muncul dalam beberapa film terkenal seperti Hiss, sebuah film horor India di mana dia memerankan karakter utama yang memiliki kemampuan luar biasa. Julia juga berpartisipasi dalam acara televisi internasional seperti Das Supertalent di Jerman, Happy Hour di Rumania, dan Star King di Jepang, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai kontorsionis terbaik di dunia. Julia juga dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati dan dedikasi tinggi terhadap kebugaran tubuh. Dia sering berbicara tentang pentingnya latihan rutin dan menjaga kesehatan tubuh. Julia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mencapai fleksibilitas dan kebugaran optimal. Selain itu, Julia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. Dia memberikan dukungan kepada anak-anak yang tertarik pada dunia sirkus dan kontorsi, serta menginspirasi mereka untuk mengejar impian mereka. Julia sering mengadakan workshop dan pelatihan untuk anak-anak muda, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kontorsionis terbaik di dunia. Julia Guntel, atau Zlata, adalah contoh nyata dari seorang atlet dan seniman yang tidak hanya berprestasi di bidang kontorsi, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap kesehatan, pendidikan, dan komunitasnya. Prestasi dan kontribusinya akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Hebat sekali bukan? Ketujuh wanita ini telah mengukir sejarah dengan memecahkan rekor dunia di bidang olahraga.
Mereka adalah contoh inspiratif tentang bagaimana dedikasi, kerja keras, dan semangat bisa mengatasi segala batasan. Jadi, jika kalian terinspirasi oleh kisah-kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Cakrif. Sampai jumpa di video selanjutnya.